Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yatsrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula, Nabi SAW meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi SAW dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung. Para pemuda kafir Quraisy tak melihat Nabi SAW keluar dari pintu yang sudah mereka jaga. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah Nabi SAW dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi SAW dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Tsur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari 3 malam. Maka pencarian pun dilakukan oleh para pemuda-pemuda Quraisy dengan menunggang kuda. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Tsur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Tsur terletak di Jabal Tsur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Makkah. Selama berada di Gua Tsur, Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Sebelum fajar, ia sudah kembali ke Makkah, sehingga seolah-olah ia selalu berada di Makkah. Amr bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Amr menggiring kembali domba-dombanya ke Makkah. Sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Makkah, Abdullah bin Arikat Laitsi, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar, datang ke Gua Tsur setelah hari ketiga, membawa 2 ekor unta. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah. Namun beliau memaksa membeli unta itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta itu dinamai Quswa. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Arikat, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Amr juga menyertai perjalanan mereka. Ketika itu orang Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraka bin Malik bin Jushum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu bukan Muhammad. Tetapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan orang tersebut. Surakah mengendarai kuda yang cepat, sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan jaraknya semakin dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah jaraknya makin dekat, tiba-tiba kuda Surakah terjerembab jatuh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus saja berjalan tanpa memperdulikan Surakah yang mengejarnya. Setelah berhasil mendekati lagi, Surakah menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan, masih juga penasaran. Setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi, tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerembab dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Sadarlah Surakah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya, tetapi menolak pemberiannya. Hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan subscribe, like, dan share.